قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, kita insyaallah melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di kitab As-Shalat. Terakhir sebelum atau saat akhir di bab apa kira-kira kita? Salat Jumat, puasa. Kita di kitab saum memang sekarang. Salat khauf. Tapi itu salat khauf itu sekarang tidak dipakai karena di peperangan biasanya. Itu akhir dari kitab salat. Setelahnya bab jenazah bukan setelah itu ya. Datang jenazah. Baik. Ini salat khauf, mungkin ini kita dalam peperangan kita tidak membahasnya insyaallah ya. Karena juga memang tidak dipraktekkan sama sekali di zaman sekarang. Peperangan zaman sekarang perang nuklir, rudal, drone ya. Jadi berbeda tata caranya. Kita menuju ke berikutnya, Kitabul Janaiz ya. Kalau di kitab yang dipegang apakah di situ ada sebutan kitab jenazah atau enggak atau langsung bab? Oh, bab 31 jenazah. Terus setelahnya apa? Bab salat terhadap Abu Hurairah. Oh gitu. Jadi di cetakan-cetakan lain itu biasanya Kitabul Janaiz, yaitu kitab baru. Ya kalau tadi kan kitab As-Shalat sudah selesai. Sekarang kitab Al-Janaiz namanya. Memang berkaitan dengan sholat jenazah ya. Tapi dia kitab independen lain lagi. Kita bahas dulu tentang istilah janaiz. Janaiz jamak dari janazah. Di Indonesia berarti jenazah. Jenazah sama dengan mayit. Ya, jenazah sama dengan mayit. Nah, mayit ini biasanya untuk manusia, mayit. Kalau untuk binatang, mayitah atau mait. Berkaitan dengan kematian. Nah, untuk mayit ada beberapa hukum yang banyak. Atau banyak hukumnya tentang masalah kematian. Ada apa sih? Para cucu-cucu sekalian, ada apa? Kok ribut sendiri? Soal kamera, jatuh kameranya. Coba diputar lagi biar kenceng. Nah, insyaallah.
Bagus, pintar, Masya Allah. Udah cocok untuk cepat jadi orang tua kalian ya, Masya Allah. Udah? Oke ya? Oke. Dari sini ada beberapa hukum berkaitan dengan mayit. Di antaranya sholat jenazah. Dan yang berkaitan lagi dengan sholat jenazah juga taghsil, takfin, yaitu taghsil memandikan jenazah, takfin mengkafani jenazah. Terus dalam masalah penguburan dan lain-lainnya. Belum lagi berkaitan dengan mayit tentang hak-hak harta. Ini malah justru biasanya lebih rumit lagi daripada kalau memandikan, mengkafankan itu simple, sehari selesai semua tuh. Tapi kalau wasiat, kemudian faraid atau warisan, itu kadang nggak kelar urusan sampai bertahun-tahun. Ya naudzubillah min dzalik. Ya ada ya seperti itu. Nah, kalau di kitab ini itu lebih ke masalah salat. Kalau untuk masalah faraid dan wasiat itu nanti ada lanjutannya banyak lama ya, masih lama. Kemudian dalam muqaddimah masalah kitab Al-Janaiz ini ada hak-hak orang sakit yang perlu dipenuhi oleh saudara seiman, yaitu menjenguknya, kemudian idkhalus surur alaihi, yaitu memberikan kebahagiaan pada kalbunya. Kalau misalnya memang sudah betul-betul di ujung tanduk usianya, diingatkan supaya bertaubat, diingatkan supaya menunaikan hutangnya atau berwasiat, ya itu perlu. Oh, kecepatan ya? Jadi kalau misalnya manusia di ujung usianya terlihat dari gerak-geriknya, susah saya nggak bisa kalau misalnya dilambatin gitu ya. Kecepatan kah tadi? Natural aja deh ya, natural aja. Natural aja. Oke, bismillah aja, bismillah ya. Masalah taubat, menunaikan hutang, wasiat, itu diingetin. Dan calon mayit ini jangan tersinggung. Lu nyuruh gua taubat lu, kayak lu nggak punya dosa aja gitu, kata calon mayit. Musuh ini mau mati aja bisa ngedebat gitu. Biasanya sih enggak ya, biasanya insyaallah ya. Kemudian menunaikan hutang, nggak boleh gengsi untuk nyebutin apa aja hutangnya sama siapa. Sebutin, jangan saya mati duluan nggak nyebut. Maka udah, hutang ini termasuk kompleks ya, dan banyak variannya. Korupsi itu termasuk hutang. Ya, dulu korupsi apa? Ya gitu. Kemudian beli berapa, bayar berapa, ngambil berapa, bayar berapa, hutang tuh. Kemudian hutang pada umumnya seperti meminjam uang, meminjam barang dan belum dikembalikan. Ya. Dan belum diridhoi oleh pemiliknya. Maka ini termasuk dain, hutang. Dibawa ke akhirat itu nanti kalau enggak dimaafkan oleh pemiliknya. Kemudian wasiat, baik wasiat ma'nawi seperti ketakwaan, nasihat untuk anak-anak atau keluarga, atau wasiat di sini wasiat berkaitan dengan hak atau harta. Berkaitan dengan hak atau harta. Misal saya mewasiatkan buku-buku saya setelah saya wafat tolong diwakafkan ke perpustakaan ini, misalnya, ini wasiat. Ya. Baru diterapkan nanti setelah wafatnya. Atau berkaitan dengan uang, harta, hibah, wakaf. Itu nanti ada lagi bab-babnya itu. Taib. Dan itu semua menjelang kematian. Dianjurkan untuk diingatkan menjelang kematian. Kemudian juga dianjurkan untuk yang hadir mentalqin dia 2 kalimat syahadat. Ketika memang merasa para visitor ini atau saudara-saudara ini merasa fulan ini atau orang tuanya atau saudara ini sebentar lagi ajalnya, maka boleh kemudian mentalqin, Pak baca
asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu aja udah. Cukup itu. Apalagi kalau misalnya calon mayit ini dia agak kesulitan untuk berkata-kata, maka pelan-pelan enggak apa-apa. Dan alhamdulillah tidak dianjurkan untuk menambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah agar tidak memberatkan. Kemudian mengarahkan dia ke arah kiblat kalau misalnya sudah mau menjelang kematian atau misalnya wafat ya. Dan ketika wafat kalau kedua matanya terbuka, dan biasanya jika matanya terbuka maka hitam matanya itu akan ke atas gitu, maka hendaklah ditutup matanya. Itu nanti ada lagi insyaallah hadisnya. Ya, itu ada hadisnya dalam riwayat Muslim. Ya, kemudian di dalam riwayat Muslim Abu Salamah itu ketika wafat pandangan matanya ke atas. Maka Rasulullah SAW kemudian menutup matanya. Jadi sahabat pun ada yang seperti itu. Maka jangan kita katakan orang yang mati wafat terus matanya ke atas berarti ini su'ul khotimah. Enggak. Itu memang kata Nabi SAW, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika dia dicabut maka pandangan mata tuh ngikutin ruh. Kan ruh kan mulainya dari kaki, dicabutnya dari kaki ya. Makanya kita ngelihat orang-orang yang lagi sakaratul maut itu coba pegang kakinya, udah dingin belum? Kalau misalnya udah dingin itu berarti udah mulai tuh ngalir ke atas rohnya tuh. Jadi roh itu kan di sekujur tubuh, bukan cuma di jantung doang, di sekujur tubuh. Kalau jiwa itu mungkin jiwa akal itu mungkin di jantung secara maknawi, tapi roh itu di sekujur tubuh. Ya, di semua bagian kulit. Kecuali rambut. Ya, kalau rambut, bulu itu tidak ada rohnya. Ya, makanya rambut dan bulu itu tidak bisa kita atur gerakannya. Ya enggak? Coba nih saya jenggot ini, saya bisa enggak ngerakin jenggot saya? Enggak bisa. Karena enggak punya ruh dia. Tapi kalau dicabut memang sakit karena memang masih tumbuh di kulit. Tapi kulit ada ruhnya enggak? Ada ruhnya. Segala yang dilewati oleh darah, maka ada ruh di situ. Ya. Kalau misalnya rambut, maka tidak ada ruh di rambut itu. Nah, seseorang ketika misal sakaratul maut, coba cek kakinya misalnya. Ya, tapi kadang-kadang dia sakaratul maut dan kakinya masih di arah ibu, kakek dari suku Betawi itu sedang sakaratul maut, saya ngelihat itu. Dan enggak tahu Allah Taala ketika itu arahkan saya supaya megang kakinya gitu. Dan kakinya dingin banget gitu. Kayak enggak ada, ya dingin, kayak enggak ada darah, kayak, tapi tubuhnya masih gemeter, masih getar. Ditalqin la ilaha illallah ya. Nah, kemudian ketika mata sudah terpejam, dipejamkan, ditutup, sendi-sendi sudah dilemeskan. Sendi-sendi dilemeskan. Kalau jadi mayit itu kadang mati dalam keadaan kaku. Maka berusaha melemaskan pelan-pelan. Ya, dilemesin supaya lurus. Kalau udah lurus, maka segeralah untuk mentajhiz. Yaitu menyegerakan prosesi pemandian, kemudian pengafanan, kemudian pensolatan, pengiringan dan penguburan. Cepat-cepat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Bergegaslah kalian dalam urusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi.
Kalau misalnya mayit ini adalah orang mayit yang soleh, maka kalian telah menyegerakan kebaikan buat dia. Jadi dipercepat gitu. Wa in takun ghairu dzalik fasyarrun tad'unahu ala an riqabikum. Ya, kalau misalnya ternyata mayit ini enggak soleh, enggak baik ya, bukan orang baik di sisi Allah, maka mempercepat juga dianjurkan karena itu mempercepat lepasnya beban di atas pundak kalian gitu loh. Jadi cepat-cepat. Ya, maka mengubur atau prosesi pengurusan jenazah itu sunnahnya dipercepat. Dimakruhkan untuk menunggu orang-orang yang masih safar jauh. Nah, dan ini mohon maaf kalau misalnya terjadi di sebagian keluarga kita, tapi itu menyelisihi sunnah Nabi SAW, karena Nabi nyuruhnya cepat-cepat. Ya, jadi tidak menunggu berlarut-larut sampai 2 hari misalnya, itu keterlaluan kok itu. Hanya demi sampainya beberapa keluarga yang bahkan bukan keluarga inti kadang-kadang. Ya itu nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Dipercepatlah selama ada yang ngurus. Ya begitu. Saya teringat di 2023 itu ada salah satu anak saya usia satu pekan itu wafat di RSCM. Nah itu pagi jam 6 atau jam setengah 6 langsung saya dapat kabar dari RSCM bahwasanya qadarullah wafat. Langsung saya ke RSCM naik motor. Enggak, ketika itu sama antum bukan putra? Sama antum bukan ya? Pokoknya langsung pergi ke sana. Saya langsung pergi ke sana dan alhamdulillah di kepengurusannya dari pihak rumah sakit, dari pemandian, kemudian dimandikan dan dikafankan dan langsung pakai ambulans ya. Ambulans nyewa dari rumah sakit langsung. Ya, dan itu penyewaannya di situ sekitar 1,5 penyewaan ambulans sama pengkafan, saya lupa berapa, pokoknya berapa juta gitu hanya untuk itu. Nah itu jam 10-an langsung disolatin, atau jam 10 atau jam setengah 11 pagi langsung disolatin di Masjid Hijau. Yaitu baru usia 1 pekan ya, baru usia 1 pekan itu. Nah yang uniknya di masa-masa itu di Masjid Hijau itu hari Rabu tuh wafatnya putra saya tuh. Hari Kamisnya di masjid yang sama saya khutbah Id di Jamiah Surabaya. Jadi Rabunya saya nyolatin jenazah, jadi imam salat jenazah buat putra sendiri. Kamisnya salat bareng kaum muslimin Idul Adha di masjid yang sama. Itu jarang-jarang orang bisa kayak gitu ya. Jadi ada satu sisi itu Masya Allah, Allah kasih keseragaman yang seperti itu, tapi di sisi lain ya kehilangan. Tetapi sebenarnya kehilangan sesuatu di dunia ini, kalau itu bekal amal soleh, itu bukan kehilangan pada hakikatnya, tapi penyimpanan. Ya, disimpan untuk masa depan di akhirat. Adapun kehilangan materi duniawi yang bukan amal soleh, maka kehilangannya itu lebih afdol daripada terus-menerus sebenarnya. Seperti itu. Taib, kemudian memandikan mayit, mengkafankan mayit, mengiringi mayit dan membawanya dan mensolati mayit, itu hukumnya sampai menguburi mayit, hukumnya fardu kifayah. Ya, semua prosesi ini fardu kifayah. Memandikan harus ada yang memandikan. Mengkafankan ya harus ada yang mengkafan, enggak bisa ngafanin sendiri. Kemudian membawa enggak bisa. Siapa yang bawa? Harus ada orang bawa. Mensolati harus ada yang solatin. Menguburkan harus ada nguburin gitu. Itu semua hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Dia wajib. Tapi kewajibannya sebatas kuantitas orang yang sudah mencukupi sebagai perwakilan keluarga atau kaum muslimin. Ya, jadi enggak semua orang memandikan mayit, bahkan justru kalau makin banyak orang yang mandiin itu makin ribet.
cukup dua orang lah minimal, dan kalau bisa keluarga yang terdekatnya, ya, sesama jenis misalnya dari keluarganya. Kalau mungkin kurang terlatih, mungkin lebih afdal ke petugas yang memang sudah terlatih. Biasanya beberapa masjid yang memang sudah established itu ada menyediakan layanan jenazah, ya, layanan untuk prosesi jenazah, dari mandinya, dari dimandikannya, mengkafankannya, sampai ambulans dan seterusnya. Memang asalnya sunnahnya itu digopong apa di apa, digopong ya namanya, dirangkul apa ya, digituin lah ya, di pundak gitu, panggul ya, dengar pangku. Nah itu kalau sekarang gimana kalau pakai mobil jenazah? Apakah menyelisih sunnah atau sesuai dengan sunnah? Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya kontekstual. Kalau antara kediamannya dengan pemakaman itu dekat, tidak banyak kendala seperti jalan raya, ya kembali ke asal sunnah, yaitu dipanggul. Iya, ya, bukan diambulanin. Kalau misalnya memang kompleks urusannya, jalan raya lah, ya, jauh, terus orang juga waktunya terbatas, maka mengambil sunnah dari segi hadis lainnya, asri'u, bergegaslah. Paham nggak di sini, Bu? Ya. Jadi ada sunnah dari segi pengiringannya, yaitu dipanggul, itu ada. Tapi itu kan konteksnya di zaman Nabi itu tidak ada penghalang yang seperti sekarang jalan raya, dan tidak merepotkan masyarakat ketika itu kalau misalnya ada yang dipanggul mayat itu. Ya. Tapi kalau misalnya itu sunnah aslinya begitu. Tapi kalau misalnya jauh pemakamannya dan membutuhkan tenaga lebih, juga bisa membuat kemacetan, maka justru lebih sunnah atau lebih afdal pakai ambulans dengan fasilitas itu. Ya benar. Ya, jadi sunnah untuk dipanggul tanpa kendaraan itu dasar, basicnya sunnah di situ, tapi bukan secara mutlak untuk semua keadaan. Karena ada dalil lain, kata Nabi SAW tadi yang kita sebut, asri'u bil janazah, bergegaslah dalam kepengurusan jenazah. Ya, itu lebih afdal. Misalnya di perumahan, ini perumahan apa ya? Ini Pertamina misalnya di Pulau Gebang. Ada yang wafat di sini, memang disolatinya di masjid apa tadi? Masjid Baitul Muttaqin. Tapi pemakamannya itu harus nyebrang jauh-jauh dan harus ngelewatin jalan raya lah gitu. Ya. Kira-kira kalau diiringin orang pada jalan gitu, kira-kira bikin macet enggak? Pastinya gitu kan. Udah gitu ngelewatin danau dulu, ngelewatin terminal gitu kan. Saya enggak tahu kuburan di sini mana ya. Maka lebih afdal apa? Ya pakai kendaraan konvoi gitu. Ya bahasa jeleknya sih konvoi ya, enggak sebut konvoi juga ya. Pakai kendaraan ambulans dan diiringi oleh beberapa dari jemaahnya atau dari orang-orang sekitar, ya begitu. Semoga Allah Ta'ala berikan kepengurusan untuk kita nanti ketika jadi mayit, kepengurusan yang sesuai sunnah, sehingga tidak jadi beban keluarga juga, kemudian wafat dalam keadaan baik insyaallah ya. Taib, kemudian kita lanjut ke masalah salat dulu. Salat jenazah itu karakternya 4 takbir. 4 takbir. Ya, di sini tidak, wallahu alam, tidak
seperti sholat pada biasanya. Sholat jenazah tetap sholat. Dia sholat juga, tapi bukan sholat seperti umumnya. Persamaannya itu di beberapa hal dan ada perbedaan yang mencolok. Persamaannya ya ada takbiratul ihram, itu jelas. Kemudian wajib dalam keadaan suci. Ya, itu persamaannya. Dan juga bisa baca Al-Fatihah juga di awal. Tapi perbedaannya yaitu ada 4 takbir berurutan gitu. Ya, tidak ada ruku dan sujud, nggak ada tasyahud juga. Ya, selawatnya tapi pas lagi diri bukan pas lagi tasyahud gitu. Itu perbedaannya. Ya, jadi 4 kali takbir ini, kalau di takbir pertama habis itu Al-Fatihah. Terus takbir kedua selawat atas Nabi. Terus takbir ketiga mendoakan untuk mayit dan afdolnya mendoakan sesuai dengan bagaimana lafal yang ada di hadis Nabi SAW. Tadi itu panjang itu. Ya kalau nggak hafal boleh dia baca, pegang HP baca. Ya, itu yang biasanya saya lakukan kalau sholatin mayit di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu kan tiap habis sholat fardu biasanya ada sholat jenazah. Itu saya siapin dari kitab Zadul Mustaqni, saya buka langsung, terus udah saya dari tahun 2018 dulu waktu umrah. Itu baca itu terus tuh pas di setelah takbir yang ketiga menuju takbir terakhir. Ya, dan takbir terakhir yang keempat, kemudian saktah latifah, yaitu diam sejenak, enggak baca apa-apa. Jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Nanti insyaallah kronologinya nanti kita jelaskan lebih ya. Ahlan wa sahlan Pak Joko. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan alladzi thabata fis sunan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu ala qabri rajuli min ashabihi idza dufin. Yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab-kitab sunnah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqumu ala qabri rajul min ashabihi idza dufin. Ketika dikubur ya, beliau ada di sekitar kuburan itu, yaitu di atas tapi di sekitar kuburan, bukan di atas persis kuburan, bukan gitu, bukan. Enggak boleh kita melangkahi kuburan, enggak boleh. Ya, di atas kuburan sahabatnya itu, maksudnya di atas di sini, di dekatnya, di sampingnya. Dan ketika sudah dikubur, Rasulullah dan sebagian sahabat itu tetap di sisi kuburan, tetap di situ. Dan Nabi mengatakan ke para sahabat yang masih stay di situ, salu lahut tathbit fa innahul ana yus'al. Mintalah oleh kalian untuk mayit ini at-tathbit. Ya, at-tathbit yaitu peneguhan. Peneguhan fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Ini yang disebut fitnah kubur. Jadi seolah-olah gini, fitnah kubur itu immediate setelah dikubur. Immediate itu berarti langsung. Ya. Bukan intermediate, immediately, yaitu langsung setelah dikubur secara gaib dia langsung ditanya oleh malaikat Munkar Nakir ketika itu. Penggali? Oh, saya enggak tahu, belum pernah ngerasain ya. Enggak tahu kok itu. Enggak tahu, itu enggak bisa diomongin itu Bu, karena enggak ada dalil khusus tentang itu. Iya beneran, enggak bisa dilugain, dikiasin kemudian pada mayat ini kubur. Fitnah kuburnya kapan ya enggak tahu saya. Enggak tahu. Yang ada dalilnya cuman pas dia memang formal dikubur gini normal gitu. Adapun yang kecelakaan terus tenggelam, enggak ketahuan juntrungannya di mana, atau yang naudzubillah termutilasi misalnya, itu kapan, itu enggak ada dalil tentang itu, sehingga kita enggak usah mikirin deh kapan. Ya, kita aja dulu nanti kapan gitu. Kita aja enggak tahu gitu. Ya, itu kalau itu enggak boleh kita bilang, oh, setelah itu langsung tuh habis tenggelam langsung tuh ditanya tuh gitu. Enggak tahu kita. Enggak tahu juga.
nggak tahu beda, nggak tahu sama, Allah alam. Ya kita nggak bisa menjangkau itu sama sekali, wallahu alam. Gitu. Ya, jadi ini kan konteksnya hadisnya itu dalam konteks yang jelas dan normal orang dikubur gitu. Terus Rasulullah dan para sahabatnya itu mereka di sisi kuburan sahabat yang telah dikubur ini. Kata Rasulullah sallallahu lahu tathbit fa innahul an yus'al. Ya. Nah, di sini dianjurkan bagi orang yang tersisa ya di dekat kubur dan kubur itu masih hangat, barusan dikubur gitu. Ya. Itu dianjurkan untuk berdoa. Minta sama Allah. Tapi minta sama Allah untuk si mayit ini, bukan untuk dirinya gitu. Karena kuburan bukan tempat untuk minta sama Allah untuk maslahat pribadi. Enggak, itu enggak nyambung. Iya, kuburan tempat berdoa untuk mayit. Tempat berdoa minta sama Allah untuk maslahat mayit, ya. Adapun kalau di kuburan berdoa minta pada Allah untuk maslahat pribadi, ini misplace, salah tempat. Enggak, bukan syirik, tapi lebih ke bid'ah. Karena mintanya sama Allah. Cuman menganggap kuburan ini lebih afdol kalau di kuburan ini gitu. Ini bid'ah, keyakinan bid'ah. Tapi lama-lama bakal jadi syirik karena setan itu kan menggerogoti akidahnya dan membuat dia itu minta ke mayit lama-lama, gitu. Ya. Nah, mintalah kepada Allah buat mayit ini apa yang diminta? Apa yang dimintakan? At-tatsbit. At-tatsbit itu peneguhan supaya ini mayit teguh ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir karena dia menghadapi sesuatu yang asing. Asing dan belum pernah dia lihat sebelumnya dan nggak bisa dideskripsikan karena ya gimana juga mau dibahasakan gimana orang dia nggak kembali ke dunia, nggak bisa cerita sama siapa-siapa, dia udah ditanya aja gitu. Ya namanya fitnah kubur atau imtihan, ujian di dalam kubur, ditanya pertanyaan yang seperti yang disebutkan dalam hadis juga dan disebutkan dalam kitab Usul Salasah. Siapa Tuhanmu? Siapa apa nabimu atau agamamu? Itu seolah simple, pertanyaannya simple. Tapi jawabannya itulah kompilasi dari bagaimana kita selama hidup di dunia ini. Nah, kata Allah Azza wa Jalla di surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin." Allah Ta'ala mentasbit, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan perkataan yang teguh. Jadi yang membuat orang mayit ini bisa teguh menjawab malaikat munkar nakir, itu ya Allah yang buat. Dia bisa teguh, ya Allah Ta'ala yang membuat dia dapat hidayah untuk teguh. Dan teguh di sini apa sih maksudnya? Tidak terbata-bata, tidak kebingungan pas ditanya. Ya. Dia memang mengalami peristiwa yang asing. Orang kalau mengalami peristiwa asing sendiri nggak bisa dibahasakan rasanya, itu kan kerap kali untuk ngomong aja susah. Apa ini ditanya siapa Tuhanmu? Ini mental di alam barzakh itu nggak sama dengan mental di alam dunia ini. Sebagian mental manusia di alam akhirat itu nggak sama dengan mental di sini di dunia. Mental kita di dunia itu termasuk kecil sebenarnya karena ujiannya itu kecil dunia itu. Maka di alam barzakh mental dibedakan, ditebalkan. Di akhirat lebih-lebih lagi. Sampai banyak orang-orang yang kufur pada Allah di neraka itu giginya aja itu sampai segunung-gunung itu. Dan kulitnya juga itu karena apa? Dibuat mentalnya itu bukan kuat ya, tapi ketebelan. Tapi dengan mental tebel itu detail dari azabnya itu kerasa. Jadi kulit yang tebel gitu, kalau dibakar itu lebih tersiksa daripada kulit yang tipis. Kenapa? Karena lapisan-lapisannya itu lebih banyak. Gimana, paham gak ya Bapak sekalian? Kayak misalnya kita coba pegang martabak deh. Martabak yang tebel gitu. Panasnya gimana tuh? Apalagi dalamnya coklat, keju, lumer, enak.
Sore-sore lagi makannya sok. Maksud saya di sini coba kalau misalnya orang yang masih di dunia, lagi di dunia nih, di alam dunia, dia kena naudzubillah misalnya, dia kena azab yang di neraka. Kuat nggak? Nggak mungkin kuat, nggak bakal kuat, nggak bisa, nggak bakal kuat. Karena mental orang-orang di dunia itu segitu gitu, segitu-gitu aja. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa api kalian di dunia ini dibandingkan dengan api di neraka itu ya 70 kali lipat, 69 kali lipat, sekitar itu ya. Luar biasa itu. Nggak ada apa-apanya gitu. Maka kalau misalnya kita mau mental kita teruji dengan baik, maka teguhlah di dunia ini dengan la ilaha illallah, bersabar dengan ujian-ujian, itu insya Allah Allah teguhkan. Tapi sabarnya karena Allah, bukan sabar karena emang bodoh amat atau enggak, sabarnya karena Allah, minta pahala dari Allah sambil muhasabah. Itu nanti di alam barzakh insya Allah diteguhin sama Allah. Jadi siapa yang biasa teguh dengan la ilaha illallah di dunia, maka bukan keajaiban kalau dia tuh teguh juga di barzakh dan akhirat dengan la ilaha illallah juga. Dan orang yang di dunia itu teguhnya itu cuman karena dia punya duit, dia punya backup, dia adalah orang yang punya jabatan, teguhnya karena itu nggak ada artinya tuh keteguhan itu di alam barzakh apalagi akhirat. Nggak tahu, bilang nggak tahu, nggak ngerti, ya akhirnya diazab kemudian, nggak lolos dari fitnah kubur. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi bilang, mintakan untuk saudara kalian ini keteguhan, dia sekarang sedang diuji. Padahal yang mayit ini sahabat Nabi juga, itu yang sahabat Nabi mayitnya. Lagi mana kalau generasinya jauh seperti kita ini, lebih butuh lagi keteguhan. Tapi itu sebenarnya keteguhan di alam barzakh itu adalah refleksi juga, selain hadiah dari Allah, rezeki hidayah dari Allah. Refleksi itu bagaimana selama ini kita teguh dengan la ilaha illallah. Di situ nanti refleksinya. Ya. Dalam hadis Utsman bin Affan, Rasulullah SAW menyebutkan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Tolong kalian istighfarkan untuk saudara kalian ini. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Mintalah kepada Allah untuknya keteguhan, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ini namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu beda dengan azab kubur. Ya. Fitnah kubur hampir semua orang itu kena, walaupun soleh. Tapi azab kubur itu hanya mengenai orang-orang yang tidak bisa menjawab fitnah kubur dengan baik, atau orang-orang yang kefasikannya lebih besar daripada kesolehannya, atau siapapun yang Allah kehendaki. Bisa jadi azab kubur itu sebagai penetralisir supaya akhiratnya dipermudah gitu. Ada seperti itu. Ada juga orang dikasih azab kubur justru sebagai muqaddimah, bukan penetralisir. Ada kayak gitu. Jadi beda-beda azab kubur. Jadi bedakan, fitnah kubur ada, azab kubur ada. Fitnah itu enggak mesti azab. Fitnah itu di sini artinya ujian. Ujian di alam barzakh. Ya, umumnya manusia dapat itu, kecuali beberapa pihak. Satu, ini mau saya sebutin. Para nabi dan rasul. Ya. Kenapa begitu? Kan di antara pertanyaan kubur apa? Siapakah? Nabi. Lah, kalau ini nabi, isa nabi gitu. Oh, gimana? Ya kan? Jadi enggak memenuhi kriteria. Apalagi nabi kan orang-orang yang mulia yang sudah dipastikan dapat kemuliaan dunia akhirat ya. Terus diantaranya juga yang tidak mendapatkan fitnah kubur, orang-orang yang mati di medan perang, mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang yang syar'i, yang ikhlas. Itu tidak, karena dalam hadis Nabi SAW, kafa bisayfi bariqan, atau kalimat serupa, cukuplah kilatan pedang bagi mujahidin itu sebagai fitnah buat dia, sebagai ujian buat dia. Loh, maksudnya apa? Gini, kalau kita tuh kok perang, kilatan pedang itu serem loh.
Kita kan cuma lihat di film apa, gitu. Kita cuma lihat di film itu Donald Trump aja disuruh perang nggak mau dia, ngomong doang itu orang. Netanyahu, Donald Trump, suruh coba ke medan perang, nggak mau, udah tua lagi. Semoga Allah segerakan kesempurnaan rezekinya untuk orang seperti itu. Ya. Nah, jadi kilatan pedang itu menguji mental yang luar biasa. Ya, menguji mental yang luar biasa. Itu dalam peperangan syar'i. Kalau dalam peperangan politik, geopolitik, perang negosiasi, perang bisnis yang seperti sekarang ini bukan, nggak ada perang syar'inya sama sekali, nggak ada. Mau di Iran kayak Syiah gitu, Islamic Republic Iran misalnya, nggak ini bukan perang syar'i. Ini semua perang bisnis. Ya, perang uranium. Untuk memburu uranium yang dihasilkan oleh Iran. Jadi bukan nggak ada tuh kita. Antum kok nggak bela Iran berarti antum antek Zionis. Matamu antek Zionis dari mana? Masa kita dipaksain harus kita ya, ini udah perang bisnis. Kita juga kena getahnya loh. Kita nggak ngapa-ngapain kita dituduh gitu loh. Ini tuh perang apa? Perang bisnis, perang geopolitik ya. Ini sudah ada sejak lama ya. Udah ada sejak lama. Kesumatnya itu dari tahun 79 ketika revolusi Iran. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru ya, Iran sama Israel dan Amerika. Yang dulunya itu mereka teman kerjasama ya. Ala kulli hal, jadi orang-orang yang mati syahid dan dia tidak kabur dari medan perang dan dia ikhlas, maka dia tidak dapat fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ada, azab kubur ada lagi. Tadi saya klasifikasikan azab kubur itu ada beberapa. Orang kena azab kubur itu selama dikubur selalu diazab gitu loh. Ada, ini orang kafir biasanya. Ya. Karena nggak bakal orang kafir itu kufur pada Allah, musyrik. Wafatnya dia itu adalah permulaan kesengsaraan abadi. Nggak ada enak-enaknya habis itu. Nggak ada, naudzubillah min dzalik. Jadi enaknya cuma di dunia doang. Makanya dimakmurkan di dunia biasa itu. Ya. Yang paling kesian udah hidup di dunia kok kafir, fakir, penyakit lagi banyak, terus wafat dalam keadaan kufur, itu kayaknya nggak ada enak-enaknya itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi orang kafir itu pasti gagal dalam masalah fitnah kubur. Kegagalannya itulah yang menjadikan dia sengsara di kuburnya itu dengan dapat azab kubur. Kemudian ada model kedua, yaitu orang yang kezalimannya lebih banyak daripada kebaikannya. Baik dia orang kafir terutama ya, itu pasti kena azab kubur, atau orang muslim. Sehingga bisa jadi dia kena azab kubur disebabkan kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Nauzubillah min dzalik. Faman thaqulat, apa kata Allah Azza wa Jalla, faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang khaffat mawazinuhu, amalannya itu enggak ada amalannya, badannya doang yang tebal gede tapi amalannya enggak ada. Maka fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dia adalah apa? Narun hamiyah nanti, yaitu neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah. Memang itu ancaman neraka. Tapi boleh jadi dia karena banyak zalimnya, nggak ada amalannya, hatta walaupun kemungkinan muslim, bisa jadi dia muslim secara status, atau mungkin dia munafik, maka dia diberi azab kubur karena keburukannya lebih besar. Diberi azab kubur. Nah, ada juga orang yang diberi azab kubur, dia punya kebaikan tapi juga punya keburukan. Dia diberi azab kubur itu sebagai penebusan supaya next time di akhirat itu diperingan urusannya. Ada yang kayak gitu itu biasanya muslim yang punya dosa, Tapi dosanya itu tidak menggurita seperti yang model yang tadi itu. Dia punya dosa-dosa yang menyebabkan dia dapat azab kubur. Seperti adu domba. Ya, ghibah yang keterlaluan.
ya. Dan mungkin saja syirik kecil misalnya. Itu potensi azab kuburnya itu menganga itu. Ketika dapat azab kubur, mudah-mudahan itu sebagai penuntasan supaya ketika nanti dibangkitkan, ya dia diperbaiki urusannya. Karena sudah dihabisin, dilunasin dulu azabnya tapi itu gaib ya, maksudnya tidak ada kalkulasi baku dalam masalah ini. Jangan bilang gini, mendingan diazab di kubur aja deh. Nanti di akhirat gampang urusan kita. Enggak boleh gitu juga. Kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabin jahannam wa min adzabil qabr. Kita dua-duanya jangan mau dong. Ya, jangan pernah mengharap adanya azab. Bahkan di dunia jangan bilang, ya Allah saya banyak salah, azab saya enggak apa-apa ya Allah. Enggak boleh ngomong gitu, enggak boleh mengharapkan azab, enggak boleh. Jangankan mengharapkan azab. Nabi saja mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh. Bertemu musuh aja jangan berharap bertemu musuh. Termasuk setan. Ya, maka orang-orang yang suka live streaming nyari hantu itu nggak boleh. Karena apa? Karena bertemu musuh dong dia. Ngarepin, tapi pas ketemu kabur dia. Ya. Oke, seperti itu para ummahat, para jemaah sekalian. Jadi ketika kita wafat itu. Tapi ingat bahwasanya alam barzakh itu jauh lebih luas daripada alam dunia. Dan itu gaib, kita nggak tahu gimana. Ya, jadi semakin kesana alam itu semakin luas. Dunia ini seluas ini aja, itu bagi alam barzakh termasuk sempit. Apalagi alam akhirat sangat luas. Makanya future atau masa depan kita itu masih panjang. Nah sekarang waktunya untuk berbekal buat masa depan yang panjang itu. Begitu jemaah sekalian. Taib, ada juga azab di kubur. Ini sebagai informasi lainnya, ada azab juga azab di kubur yang azab tersebut tidak seperti azab kubur yang kita dengar biasanya. Kalau azab kubur yang kita dengar biasa, maksudnya kita dengar di sini hadis-hadisnya kan sampai Nabi SAW mengatakan orang ini sampai disiksa, dipukul hingga teriak, hingga semua pihak itu mendengarnya kecuali jin dan manusia gitu. Pernah dengar hadis itu? Jin dan manusia itu semua binatang tuh ngedengar gitu loh. Jin dan manusia, kecuali tsaqalain yaitu jin dan manusia nggak bisa dengar itu. Alhamdulillah. Serem kalau kita dengar itu. Ada eksperimen orang barat itu bawa burung yang bisa niruin omongan burung beo ya, burung apa tuh? Ya burung beo itu. Dia dibawa tuh pakai mobil, dibawa ke kuburan pemakaman. Ini pemakaman Nasrani sebenarnya. Di mana negara saya, pokoknya barat lah. Itu ketika di pemakaman biasanya pas di mobil, pas lagi perjalanan di mobil itu burung kelihatan ceria, ngwak itu ngomong aja semaunya dia, gitu kan. Pas turun ke area pemakaman, ya itu tiba-tiba diem dia ngeliatin kuburan-kuburan. Terus dibawa ke suatu kuburan gitu yang random dan dibiarkan dekat sama kuburan itu, dia ngeliatin aja tuh kuburan sampai ada mimik ekspresi yang beda dari burung ini. Kayak ada ketakutan. Wallahu alam apa yang dia dengar itu, wallahu alam. Ya, mungkin ini adalah salah satu bukti bahwa azab kubur itu bisa terdengar oleh makhluk selain manusia dan jin. Ya begitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi di sini yang bisa mendengar makhluk hidup selain manusia dan jin. Adapun makhluk yang tidak hidup nggak bisa mendengar. Makhluk yang tidak hidup tidak bisa mendengar. Apa maksudnya coba? Taruh tape recorder di situ. Tape recorder. Zaman dulu sih itu ya. Sekarang apa ya? Ya sama aja ya. Walkman. Sekarang pakai apa ya? Kalau nyerekam pakai apa? Handphone ya, handphone. Oke, sekarang handphone ya. Handphone bisa dah. Pakai itu, taruh di dalam kuburannya sekalian. Enggak kedengeran. Karena yang kata Nabi didengar oleh sesiapa gitu. Didengar oleh makhluk hidup gitu, maksudnya makhluk hidup. Adapun benda mati seperti ini enggak bisa. Enggak bisa mendengarnya, enggak bisa mendeteksinya gitu. Kuasa Allah. Kalau di internet atau di YouTube ada misalnya rekaman dari ini terus ada suara orang teriak dan sebagainya, itu
Angkat tangan, wallahu alam. Jangan bilang, oh ini nih azab kubur, enggak. Ini gaib, nggak bisa kita pastikan. Jangan. Walaupun suaranya kayak orang ini, karena bisa aja itu belum tentu itu suara, memang suara alam barzakh, enggak, belum tentu. Bisa, karena alam barzakh itu alam lain gitu. Ya kayak misalnya recorder ini ditaruh di galian gas atau di galian apa gitu. Sekian ratus meter, ada suara, rame sekali. Ya nggak tahu itu apa gesekan gas alam atau apa, nggak tahu. Suatu energi yang mungkin suaranya mirip sama suara crowdednya orang gitu. Wallahu alam. Jadi kita nggak boleh secara akidah, oh kayak gini suara azab kubur. Nggak. Orang-orang yang mati suri misalnya. Gimana informasi orang mati suri? Ayo, kita ini pelajaran akidah juga penting. Ada nggak orang mati suri? Ada. Itu hak terjadi, ya. Ini nggak bisa kita sangkal. Dan orang ini nggak bohong atas apa yang dia kisahkan, dia nggak bohong. Itu kayak orang ngisahin mimpinya. Kita nggak bisa antum bohong ya mimpi itu. Enggak, beneran dia yang bahkan mimpi itu kadang-kadang seperti beneran, kecekek apa kayak ada bekasnya bahkan. Seperti mati suri itu juga. Ada beberapa orang mati suri, kan mati suri itu mati tapi surahnya mati. Suri karena gambaran. Gambaran zahirnya mati padahal sebenarnya dia belum mati, makanya mati suri. Kayak timun suri. Ya. Kan bukan timun. Tapi kayak timun. Makanya timun gambarnya doang gitu. Suri tauladan. Gambaran teladan. Lah emang gitu. Mati suri, timun suri, suri tauladan, suri namanya aja suri. Iya. Suri-suri pandang misalnya. Permaisuri. Iya, gambarnya dong permai padahal enggak permai gitu. Iya, orang mati suri itu kan kayak orang mati, tapi emang dia belum ajalnya sebenarnya. Terus setelah dia bangun, kadang dia bangun masih di tempat tidurnya kadang-kadang. Orang pada kaget, loh gak jadi mati bang. Lah lu kenapa ngomong gitu? Lah kita udah mau tasyakuran kata dia gitu. Nah atau dia baru bangun pas digopong jenazahnya gitu loh. Bisa aja itu terus bangun, pada ngapain? Kok saya dipocongin, weh gitu kan misalnya. Orang pada kabur semua. Ya. Ya, sinetron itu kan mewakili apa yang terjadi gitu. Tapi emang ada kayak gitu. Maksudnya mati suri gitu memang real ada. Ya. Kemudian ketika dia cerita, ya, biasanya cerita, kadang trauma dulu tuh. Entar baru berapa hari cerita, ada yang dipendam sampai bertahun-tahun baru cerita. Itu cerita yang dia alami atau dia maksudnya dia saksikan secara kerohanian dia. Di alam di roh dia itu dia ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat kayak makhluk besar, ngelihat, dan sebagian ceritanya itu mirip dengan kronologi yang kadang disebutkan oleh hadis sebagiannya gitu. Ya. Sebagian mirip kronologinya gitu. Nah, lalu apakah kita boleh berdasarkan cerita itu kita bilang alam barzah tuh kayak gitu persis gitu misalnya. Maksudnya misal dia ngeliat nih, itu saya ditanya mandrobuk terus bentuknya itu kayak orang kayak gini bentuknya ini. Dia kita bilang iya itu yang kamu lihat. Tapi boleh nggak dengan based on the story gitu, berdasarkan cerita itu terus kita yakini malaikat munkar nakir bentuknya kayak gitu? Nggak boleh. Kita okein, iya kamu yang kamu lihat begitu, tapi saya nggak bisa membangun akidah dari apa yang kamu lihat. Kita nggak mengingkari itu gitu, nggak mengingkari penglihatanmu atau perasaanmu, karena ya insya Allah kamu jujur gitu, tapi itu nggak bisa menjadi dalil buat saya. Yaitu itu yang benar kayak gitu manhajnya. Kadang kita ada yang apati banget, apatis itu enggak bohong gitu. Ntar giliran kita mati suri baru kita benar juga kata mereka gitu. Tapi udah biarin aja. Kayak orang cerita tentang mimpinya gitu loh. Ya. Begitu.
Kemudian di mati suri itu kadang orang yang telah mati suri itu kadang dia menginterpretasikan atau menafsirkan kejadian-kejadian itu dengan penafsiran dia. Paham gak maksudnya? Jadi kadang antara penglihatan dengan opini itu kadang blur gitu, membaur gitu. Dia cerita terus disisipkan opini dia. Ya gitu. Saya kasih contoh nih. Ada seorang mati suri yang cerita gini. Jadi ketika itu tuh di alam itu tuh saya diperlihatkan tempat bagus, terus kemudian ada kayak pos, kalau sekarang kayak pos polisi gitu modelnya. Dan itu ternyata di pagar-pagar pos polisi itu ada orang dipasung-pasung gitu di sate-sate digantung-gantung masih pada hidup. Dan ternyata pas saya lihat itu yang digantung semua tuh para ustadz gitu. Lah, sebagai pemateri kajian di Pulau Gebang saya tersinggung. Enggak, dia cerita gitu. Terus dia tambahin gini, tapi itu ustadz-ustadz yang merasa paling benar sendiri, yang suka nyala-nyalain. Lah, kayaknya asu aja nih kayak mentasur ini kayak ini. Ya mulai dah gitu kan. Perang sektarian mulai ini gitu. Jadi kenapa? Jadi kadang dari apa yang tampak itu sesuai interpretasi dia gitu loh. Sesuai penafsiran dia, anggapan dia, zon dia. Terus diceritakan. Kalau kita percaya, oke, kita percaya dengan apa yang dilihat. Oke, ya, kamu lihat itu. Tapi itu nggak menjadi dalil. Apalagi disisipin dengan anggapan kamu itu. Nanti kan kok jadi dalil akhirnya Salafi Wahabi yang kena gitu kan. Kita lagi yang kena. Ini ustadz nih yang jenggotnya, jidatnya ada 2 nih, ininya nih, titik 2 nih. Paling merasa benar sendiri nih. Ini yang kayak gini nih bakal, nah kan kayak gitu jadinya. Makanya nggak bisa dijadikan landasan, nggak bisa. Tapi ada kayak gitu orang lihat, iya ada, kayak orang mimpi gitu. Ya seperti itu, Mas Umat sekalian. Oke, kita malah belum sampai hadis pertama, bahkan ya udahlah kalau gitu kita udahin aja. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Itu tadi mukaddimah, semoga tetap bermanfaat sebagai pengingat ya. Ya mukaddimah ini baru prolog, baru salam saya ya bahkan. Silakan jika ada pertanyaan diboleh. Ada pertanyaan nggak nih? Ya. Coba sok dibaca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Amalan-amalan apa saja yang bisa sampai kepada mayit? Apa? Amalan-amalan apa saja yang bisa sampai kepada mayit? Oh, amalan dari orang lain maksudnya? Ya. Baik, amalan-amalan apa saja yang bisa sampai kepada mayit? Yang pertama pastinya doa. Maksudnya doa sampai kepada mayit ini apa? Kalau Allah kabulkan doa orang itu, mayit itu dapat efeknya. Misal doa ada dalam beberapa konteks. Misalnya konteks sholat mayit, sholat jenazah, sholat jenazah. Kan ada lafalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sampai enggak? Apa artinya? Ya Allah, ampunilah mayit ini. Rahmatilah dia, berilah dia afiat, yaitu keselamatan, dan berilah dia pemaafan. Dan banyak lagi tuh. Berikan banyak hal di situ disebutkan dalam doa. Nah, itu sampai enggak? Kalau Allah kabulkan sampai ke mayit di kuburnya. Ya, itu doa di sholat jenazah. Kemudian doa lainnya, doa secara umum. Ketika yang tadi kata Nabi SAW ketika setelah mayit dikubur, kata Nabi sallallahu lahu at-tathbit, mintakan buat dia keteguhan. Sampai enggak ke mayit? Sampai ke mayit itu. Sampai berefek. Ya, berefek ke mayit. Itu amalan soleh yang berefek ke mayit. Dan doa, kalau kita ziarah kubur, ya, assalamualaikum, kita bilang untuk semua mukminin. Sampai enggak ke mereka semua? Sampai. Tapi mereka enggak jawab. Loh, kalau jawab kita enggak jadi. Lah dijawab.
Bang, dijawab bang. Lu denger nggak? Denger. Udah nggak jadi, dah nggak jadi. Iya lah, nggak dijawab, nggak ada jawabnya. Waalaikumsalam gitu, nggak. Udah, itu doain aja. Nah, itu di antara amalan. Juga doa istighfar masih nomor 1 ini. Iya, bermanfaat itu untuk mayit. Ya Allah ampuni dia itu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Itu bermanfaat untuk alam kuburnya, bermanfaat untuk alam barzaknya. Dalam hadis Nabi SAW ada seorang bapak masuk surga, ya, dan itu dapat kastanya tinggi tuh di surga. Lah dia bingung. Anna hadza itu maksudnya dari mana ini kok saya bisa segini? Perasaan saya dulu di dunia B aja gitu. Kalau bahasa kita B aja, biasa aja perasaan. Terus ada suara, yaitu anakmu setelah kepergianmu beristighfar untukmu. Gitu. Jadi anak itu memang perpanjangan usia kita untuk kebaikan dan amal soleh. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan keturunan-keturunan kita soleh-soleha yang mendoakan kita setelah wafat kita. Itu diantara amalan yang nyambung, berimpact pada mayit. Terus juga amalan lainnya yang bisa sampai ke mayit, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah sampai kepada mayit, yaitu sedekah yang sifatnya mengalir pahalanya. Ya. Jika inspirasi sedekah tersebut bukan diajarkan oleh mayit, maka sepertinya memang diniatkan untuk mayit baru sampai. Tapi kalau inspirasinya dari mayit, maka itu pun tanpa atas nama kena juga pahalanya, karena itu masuk dalam ilmun yuntafa'u bih, termasuk dalam ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ketika tadi sampai tanya harus atas nama enggak, jawabannya adalah jika sedekah atau wakaf atau perbuatan baik tersebut memang inspirasi dari mayit, karena dulu diajarin sama mayit, dicontohin sama mayit, seperti ustadz ngajarin dia, atau orang tuanya nyontohin dia untuk sedekah, itu tanpa nama pun kena terus itu. Ya, karena diajarin, diinspirasiin. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya ini sedekah inspirasi dari ustadz lain, atau dia pengen ke orang tuanya, maka ya pakai nama, pakai niatan. Enggak harus nama gitu ya. Maksudnya ini kan nama cuman penyebutan doang. Niat aja. Anda pengen sedekah atas nama ibu gitu misalnya, atau bapak almarhum atau gimana, itu di hati itu ada keinginan kayak gitu aja, itu udah jadi niat. Walaupun enggak nyebut nama, enggak nyebut apa enggak. Kemudian secara formal itu juga tidak lazim, tidak harus untuk menyebut nama, kecuali jika secara birokrasi melazimkan itu, maka harus pakai nama, bukan karena sisi ibadahnya, bukan karena sisi religiusitasnya, tapi karena sisi birokrasinya, supaya terhindar dari fitnah. Gitu. Misalnya ini wakaf atas nama bapak saya almarhum. Ya harus. Karena apa? Kalau nggak digituin, khawatirnya jadi fitnah nanti, direbut sama saudara lain atau apa, merasa ini udah gitu. Ya, jadi pakai. Tapi itu tidak berpengaruh pada ini. Gimana? Tapi kalau kurban, kalau itu emang pakai nama kok itu. Nama almarhum pakai nama, baik wakil yang menyembelih atau dianya yang berkurban pakai nama. Atas nama fulan, niatannya fulan. Tapi seandainya lupa, baik pengurbannya lupa atau wakil yang nyembelih dia lupa nyebut nama atas nama siapa, maka tetap sah sebagai sedekah atas nama atau berkurban atas nama almarhum, karena ibrohnya di niat bukan di lafal. Begitu. Tapi ya, baiknya disebut namanya. Ya. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau dia sedekah itu memang inspirasinya atau ajaran kebiasaan dari orang tuanya tanpa nyebut nama, itu udah otomatis
menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Jika mati anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Kan bukan hanya ustadz yang ngajarin, orang tua kan bisa. Gitu. Bukan hanya sedekah, baca Quran juga bisa ke orang tua atau ke gurunya. Guru TPA misalnya, gaji sebulan cuma seberapa dikit doang, tapi dia jasanya banyak buat Al-Fatihahnya anak-anak. Setiap anak-anak itu baca Al-Fatihah sampai gede, itu kembali juga pahalanya ke gurunya. Gitu. Sebenarnya saya belum selesai nih jawaban ini. Ya. Tapi udah, mungkin itu aja deh ya, jawabannya udah panjang tuh jawabannya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi belum saya sampaikan. Ada membaca Al-Quran untuk mayit, yang menghadiahkan pahala untuk mayit, ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ini masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa ulama mazhab Hanbali mengatakan sampai pahalanya. Kalau ulama mazhab Syafi'i enggak sampai. Indonesia enggak sampai. Indonesia ini menganut umumnya mazhab Syafi'i, tapi giliran ini enggak pakai mazhab Syafi'inya. Pakai mazhab tradisi gitu. Ala kulli hal, Ibu sekalian, sampai atau enggak, kembali ke ini masalah khilafiyah, dan lebih amannya itu tidak perlu karena tidak ada contohnya. Udah gitu aja, sebaiknya jangan gitu. Kayak gimana tuh? Orang tuanya mengajarkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Insya Allah. Pembiasaan kayak iya, insya Allah. Keinget. Insya Allah kita keinget dulu orang tua kita subuh-subuh suka ngasih nasi. Orang lain juga bisa dapat inspirasi, terus kita amalkan, orang itu juga dapat pahala, bukan orang tua aja. Iya bisa kayak gitu. Walaupun nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan, bisa. Gitu. Tapi inspirasi darinya. Masuknya ilmu yang bermanfaat, tapi amalannya itu benar, bukan amalan bid'ah. Kalau amalan bid'ah malah jadi dosa. Nah yang tadi hadiah bacaan pahala Al-Quran itu sebaiknya nggak usah ya, karena tidak ada dalil khusus untuk itu ya. Seperti itu Bu ya. Ada lagi Mas? Apa? Coba. Iya. Ini inovasi tiada henti ya. Ini masuk dalam bid'ah kok ini, udah masuk dalam bid'ah kok ini. Terlepas sampai atau enggaknya, ini udah inovasi. Ini dibuat-buat, enggak boleh. Ngada-ngada ini, ngadi-ngadi ya. So kayak silakan. One mayit one juz berarti homoj ya. Ya, ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa maksud dunia penjara bagi orang muslim dan surga bagi orang kafir? Ya, ad-dunya sijnun lil muslim wa jannatun lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi muslim dan surga bagi orang kafir. Gini, penjara di sini bukan berarti secara komplit siksaan semua. Enggak. Penjara di sini adalah banyak keterbatasan untuk seorang muslim mukmin. Dari peraturan-peraturan undang-undang yang Allah Ta'ala buat dalam syariat. Dilarang ini, dilarang itu. Jangan berlebihan, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi dengan keterpenjaraan ini, justru disitulah keindahan hidup di dunia yang didapat oleh orang beriman. Sementara bagi orang kafir, hidup dunia ini kayak surga. Karena nisbatnya di sini, kiasan perbandingan komparasinya adalah dengan afterlife, yaitu setelah wafat, alam barzakh dan alam akhirat. Orang muslim di dunia itu banyak batasan. Nanti ketika di akhirat atau di alam barzakh itu banyak keluasan sehingga menjadi surga buat mereka. Dunia udah kayak penjara aja gitu. Sebaliknya orang kafir di dunia ini banyak kebebasan. Tapi cuman segitu doang kebebasannya.
Nanti ketika udah mati di alam barzakh, apalagi alam akhirat, itu semua isinya siksaan. Maka itu makna dari dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir, karena udah hidup dunia itu udah dikomparasikan dengan alam barzakh dan akhirat atau nerakanya. Hidup dunia itu udah kayak surga banget. Walaupun orang kafirnya itu sengsara di dunia, itu udah kayak surga. Iya. Walaupun sengsara di dunia, akhiratnya lebih jauh lebih sengsara lagi. Makanya hidup dunia itu kayak udah kayak surga banget buat dia. Makanya karena kesengsaraannya sangat minor dibandingkan dengan akhirat atau neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Udah jam segini nih. Ya, kita cukup ya. Ya, kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.